Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil mustafa wa rasulul amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila ahsani yaumiddin ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimun rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak wa ikhwani fillah dan saudara-saudariku sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah dengan banyak-banyak mengucap alhamdulillahirabbil alamin, menetapkan di dalam hati kita bahwasanya sesungguhnya nikmat itu segala datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan segala nikmat dari Allah itu kita kembalikan dalam bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manifestasi syukur. Bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur? Nabi sallallahu alaihi wasallam sarankan di dalam sabdanya, "Unduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man fawqakum wa ajdiru wa alla tajaddaru bi ni'mati 'alaikum." Lihatlah oleh kalian orang-orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat orang-orang yang berada di atas kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang mengingat nikmat Allah atas kalian. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salawat serta salam semoga kita haturkan dan kita panjatkan kepada uswah hasanah kita, kekasih kita, junjungan kita, Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang semoga dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita masih di dalam mahir di dalam ibadah. Kita harus memahirkan kepada diri kita untuk mahir di dalam ibadah. Sebab ini adalah urusan yang sangat penting, urusannya kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Khaliq. Kita adalah makhluk dan Allah adalah Khaliq, pencipta. Kita adalah yang dicipta. Nah, Allah menciptakan manusia itu memiliki tujuan. Jadi mboten naming damel terus dijor lowor ngoten niku mboten. Tetapi ada tujuannya. Walaupun tujuan ini oleh para ulama disebutkan bukan untuk keuntungan Allah, bukan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk agar Allah disanjung-sanjung oleh makhluk ciptaannya, karena Allah enggak butuh itu semuanya. Karena tanpa itu semuanya Allah Subhanahu wa taala Al-Aliyyul Hakim. Allah tetap Maha tinggi, Maha bijaksana, Allah tetap Maha kaya, Allah tetap Maha kuasa, begitu. Kan tetapi sesungguhnya Allah ciptakan kita agar mengabdi kepadanya dan agar kita menjadi hamba-hamba yang diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat, begitu. Lah mahir dalam urusan ibadah menika penting, Bapak-bapak. Bahkan apabila ada seorang yang sukses dunianya, hartanya melimpah di mana-mana, akan tetapi dia menjadi orang yang jahil, sungguh dia adalah orang yang dibenci oleh pencipta dunia dan seisinya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yabghad 'ala mahirun bid dunya wa jahilul bil akhirah." Sesungguhnya Allah itu membenci orang-orang yang dia mahir di dalam urusan dunianya tetapi jahil di dalam urusan akhiratnya. Kita masuk ke dalam tahap kemahiran dalam ibadah. Pertama ilmu dan ma'rifat, nanti silahkan diperdalam kembali. Yang kedua taubat, perbanyak taubat, karena ibadah kita niku nun sewu mboten kathah. Kalau kita melihat riwayat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para ulama-ulama terdahulu di dalam menjalankan ibadah, isin awak dhewe gitu. Malu kita. Akan tetapi ada kunci agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu apa? Taubat.
Bahkan Allah lebih mencintai orang yang bertaubat melebihi cintanya kepada orang yang beramal saleh. Sebab napa? Wong tobat niku satu dia termasuk amal saleh. Tobat itu menjadikan seorang hamba itu tawadhu, rendah. Rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tobat. Dan kemahiran yang selanjutnya di dalam tahapan mahir dalam ibadah, yaitu memahami godaan di dalam beribadah itu, dunia dan seisinya godaan. Kita harus waspada. Ada banyak orang yang dia bekerja keras, ada banyak orang yang dia mengumpulkan harta satu demi satu, serupiah demi serupiah, 1 juta demi 1 juta terus supaya terkumpul banyak. Untuk apa hartanya dia kumpulkan? Ternyata untuk membinasakan dirinya sendiri. Masya Allah. Kenapa dia? Karena dia tidak paham bahwa dunia adalah godaan di dalam tujuan hidupnya. Begitu. Nonton nggih, Pak? Iya, serkoso le nyambut gawe, peras keringat banting tulang siang malam gitu. Kaki di kepala, kepala di kaki. Nggih, habis lumpuh, malah sing dilumpuhke dinggo nyengsarake uripe dhewe. Ini ada di dalam tafsir surat yang biasa saya pakai untuk ngimami itu, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytu khashiyan mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribu lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Jadi Allah menjadikan orang itu menjadi lupa terhadap urusannya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong lali karo Allah itu dibuat oleh Allah itu dia lupa juga terhadap urusan dirinya sendiri. Ini urusan dirinya sendiri yang paling pokok adalah dia beribadah kepada Allah agar dia selamat dan bahagia serta bisa menikmati hidup ini dengan kenikmatan yang hakiki begitu. Nah, kok lupa dari yang memberi itu semuanya, maka Allah jadikan dia lupa terhadap kebutuhannya sendiri begitu. Makanya hati-hati di dalam godaan di dalam beribadah. Kemudian hawa nafsu kita. Makanya Nabi menyebutkan innal jannatu khufiyat ala bil makarih wan naru khufiyat ala bisyahawat. Surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang syukar, yang susah, ya toh? Yang penuh dengan kesungguh-sungguhan di dalam mengamalkannya. Nggih, wong kepengin ndolek surga niku ya kudu sinau, kudu dieling-eling, lek sinau ya diwolak-walik, terus diamalke, lek ngamalke ya kudu nganggo ikhlas, gitu. Ora oleh geleleng, ora oleh gaya, ora oleh ngarep pujian manusia, begitu gitu. Lah rekoso kabeh gitu, Pak. Begitu. Kenapa demikian? Ya memang karena pengharapan kita adalah kepada kemenangan yang sesungguhnya, keuntungan yang sesungguhnya, yaitu faman zuhzihan 'anil nari wa yadkhulul jannah faqad faza fawzan 'azima. Siapa orangnya yang dia dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia orang yang beruntung. Nah, tadi wong sing badhe niku nggih niku wau gitu. Nah, so kita detail, kita bawa kitab hadis Sahih Muslim yang bercerita di dalamnya gambaran-gambaran neraka dan gambaran-gambaran surga supaya kita lebih mengenali akhirat ini ku panggenane kaya napa. Nah, begitu. Nah, itu godaan dalam beribadah. Nah, penghalang ibadah ada di dalam rizki kita, keinginan memilikinya, keinginan berprestasi dalam dunia ini. Nah, itu juga bisa menjadi penghalang ibadah kita. Gitu loh. Padahal sesungguhnya kalau dia mahir dalam urusan ibadah, atau kalau apabila dia ingin menjadi orang yang sukses, ibadah ini tidak menjadi penghalang, justru menjadi pemicu semakin dia memiliki kesuksesan. Begitu. Gitu. Akan tetapi banyak orang yang menjadikan ibadahnya itu atau banyak orang yang menjadikan rizkinya, jalan rizkinya, pekerjaannya, usahanya malah menjadikan penghalang dari dia mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku modele sik ngoten niku kathah, Pak. Nah, kita harus berhati-hati nggih, karena itulah dunia fata morgana.
Semakin kita minum semakin kita mendekati yang kita pandang indah itu, semakin jauh dia gitu, seperti bayang-bayang semu gitu. Atau Nabi menggambarkan seperti air laut yang apabila kita banyak meminumnya, kita akan semakin haus begitu. Atau seperti yang Nabi SAW gambarkan, ad-dunya hilwah, dunia itu hijau menyejukkan pandangan manusia. Bahkan apabila seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala emas penuh dengan satu lembah itu, dia akan mengharapkan lembah yang selanjutnya agar penuh dengan emas, tidak akan puas. Dan bahkan malah manusia itu ketika terlarut di dalam kehidupan duniawi, dunianya tidak menjadikan dia tentram, dunianya tidak menjadikan dia bahagia. Malah sansoyo rekoso saya rekoso gitu. Tabiat orang pecinta dunia itu dia serakah, dia sombong, dia ria. Kenapa demikian? Karena pengharapannya dunia. Dia sombong, tidak mau dianggap remeh oleh manusia, sehingga dia ingin tinggi di hadapan manusia yang lainnya. Dia ria karena dia mencarinya dunia. Nah, dunia ini untuk dipertontonkan kepada orang lain. Dia ingin tunjukkan prestasi-prestasinya kepada orang lain begitu. Makanya mboten kaget nek teng HP postingan-postingane ya mboten sethithik sing nduduke prestasi begitu. Di mobil dipoto mobilnya jebret, di rumah dipoto rumahnya jebret, nah begitu. Yang di dalamnya terdapat ria begitu. Makanya harus hati-hati. Nah, dorongan-dorongan itu semakin menjadi penghalang ibadah kita, Bapak Ibu. Nah, kita makanya harus hati-hati. Karena sesungguhnya bukan itu yang kita tuju, bukan itu. Itu hanya jalan perantara kita sesungguhnya. Bahkan dunia ini hanya tempat kita menanam. Nah, tempat kita menanam. Akhirat tempat kita menuai. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat kita menanam. Sehingga jangan terbuai dengan dunia. Nikmati dunia sekedarnya saja. Nikmati dunia sekedarnya saja. Wabtaghi fima ataqallaha daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kalian kebahagiaan negeri akhirat dan jangan kau lupakan dari dunia ini begitu. Ya, sebatas tidak lupa. Masya Allah. Sehingga nanti dunia ini akan menjadi ada di dalam genggamannya, tetapi tidak masuk di dalam hatinya. Nah, itulah bedanya dunia bagi orang yang beriman, dunia bagi orang kafir. Orang beriman, dunia ada di dalam genggaman tangannya, tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Mboten pengaruh bang dunia niku, hatinya tetap ajek anteng, ya, qalbun salim, hatinya selamat lillahi ta'ala begitu. Kelangan ya dia kembalikan kepada Allah, innalillahi, wong titipane Gusti Allah hilang ya di pada Gusti Allah begitu. Usaha enggak menguntungkan, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya takdir Gusti Allah diwenehi sakmene iki rezekine ya disyukuri alhamdulillah. Begitu. Dia tidak mudah kecewa dengan dunia ini, dia tidak mudah kecewa begitu. Misalnya dunduman bantuan apa niki sing saka pemerintah niki. Nah, bansos gitu. Nah, dikorupsi. Dia tidak kecewa karena enggak dapat. Kecewanya karena kemungkaran-kemungkaran pejabat-pejabatnya itu, ya tahu. Oh, itu sadisme itu. Nggih. Wong butuh kok diletoni. Nah, kuwi kaya asbabe rentenir dulu. Rentenir itu ya toh, wong butuh malah dibati. Nah, ya kuwi saiki wong-wongane modele ngoten iki. Dia hatinya mati begitu. Dia enggak dapat yang dia pikir itu bagian dari dirinya, dia tidak kecewa, ya toh, begitu. Wong model ngeten iki anteng, kepenak, mboten gampang kecewa, mboten semelang, mboten terlalu khawatir begitu.
Nah ini seperti jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat Abu Bakar kalau hijrah dari Mekah ke Madinah, diburu oleh kafir Quraisy, hendak dibunuh, mampir ke sebuah gua. Di gua itu Abu Bakar dengan kegentingannya, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ketenangannya bertanya sahabat Abu Bakar, Kanjeng Nabi panjenengan kok anteng-anteng mawon lho, dewi iki lho lagi dikepung, ngene kewenangan wis mati dewi ngoten niku, cara Jawane itu. Kanjeng Nabi hanya menjawab, tenang wae, pokoknya ora dadi ketetapane Gusti Allah ora bakal kedaden ngoten niku. Ya. Nek Gusti Allah netepke ya sapa wae sing ditetepke Gusti Allah kuwi sing kedaden. Makanya dalam kesempatan yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, seandainya seluruh umat kullakan al-ummah majtama'na fil manfa'ah, akan berkumpul untuk memberikan manfaat, dan ketetapan Allah itu adalah mudarat lam yanfa', maka tidak akan terjadi manfaat begitu. Wis sandunya kumpul kepengin badani wong siji misalnya, ini Gusti Allah mboten netepke wong kuwi diparingi manfaat, ora bakal dadi, tidak akan terjadi. Itu harus jadi keyakinan seorang mukmin agar hidupnya tenang, supaya dia menganggap bahwa segala sesuatu ini kejadian itu tetap qadar Allah. Makanya Nabi itu melarang orang itu berandai-andai ketika perkara itu sudah terjadi. Wah, seandainya saja aku mbiyen orang mangkat dene, orang ciloko, misalnya begitu, tidak boleh. Dia menyelisih takdir Allah begitu. Maka katakanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul qadarullah. Nah, itu. Semuanya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala begitu. Sehingga dia tenang. Begitu. Sudah bermusyawarah, sudah berijtihad, berusaha, berikhtiar secara lahir begitu. Udah putuskan, wis aku tak usaha iki, misalnya aku tak melu iki, aku tak mbet gawe iki. Udah laksanakan amanah-amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ya, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Hasilnya bagaimana? Qadarullah. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mumpun wong model ngoten niku anteng, Pak. Kepenak. Mboten gampang kuciwa, gitu. Tidak gampang kecewa. Dan itu harus ada di dalam diri seorang mukmin. Wong mukmin iku ora oleh gampang apa carane kecewa begitu. Tidak boleh gampang kecewa. Karena orang kecewa yang berlarut-larut, maka dia bisa terjerumus ke dalam lembah keingkaran terhadap iman kepada qada-qadarnya Allah. Rukun iman yang ke-6. Lah ini nuwun sewu. Bab rukun iman yang ke-6 niku jarang disinaoni, dan banyak nopot wong-wong niku sing malah dong langgar iman ke-6 niku. Qada dan qadarnya Allah. Ketoke gampang nggih, banyak sih gampang niku gitu. Wah le kowe nek ben ora mlebu ning kono lah ya ora arep dadi kaya ngene. Cacat itu, rusak keimanannya kepada qada-qadarnya Allah. Begitu. Wah, kowe nek mbiyen nuruti omonganku, ora bakal arep entuk wong kae. Ana kowe. Buta. Hati-hati, rusak itu keimanan kita terhadap qada-qadarnya Allah. Kowe nek mbiyen bojo karo iki kowe sugih saiki. Ngoten niku baru dia rusak itu keimanannya terhadap qada-qadarnya Allah. Ya, jadi bab dunia jangan sampai menjadi penghalang kita dalam beribadah. Selanjutnya, pendorong di dalam beribadah, tahapan mahir selanjutnya, pendorong dalam beribadah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pahamilah motivasi kita dalam beribadah supaya kita kuat. Ya, orang yang tidak paham terhadap manfaat ibadah, dia akan lemah. Masya Allah. Yang pertama, khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara kita diciptakan oleh Allah dan nanti pun kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan menghadap Allah. Lah kok mboten gelem ngabdi kalian sik kuwasa. Ngadep lah yo isin banget, Pak. Ya toh. Wisin wedi begitu. Takut terhadap azab Allah, takut terhadap kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus beribadah, mau enggak mau kita harus beribadah. Begitu. Nah, di sisi yang lain kita harus roja, ya, harus mengharap ibadah kita berbuah kebaikan untuk diri kita.
wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi setiap amalan kebaikan walau sekecil zarrah Allah akan balas kebaikan itu. Setiap amalan keburukan sekecil zarrah Allah pun akan balas keburukan itu. Begitu. Ini harus jadi pendorong, Pak. Motivasi begitu supaya kita kuat gitu. Jadi setiap langkah kita ke majelis taklim, langkah kita dihitung ibadah begitu. Setiap langkah kita ke masjid, langkah kita dihitung ibadah. Pun demikian sebaliknya, setiap langkah kita menuju kemaksiatan, langkah kita dihitung bermaksiat begitu. Nah, makanya khauf dan roja, takut kalau kita masuk neraka njur kepiye, itu neraka sak enteng-entenge neraka. Kanjeng Nabi nyebataken kaki kita menapaki di dasar neraka baru midak bombone neraka umep uteke dhewe. Ha niku sak enteng-entenge neraka Kanjeng Nabi ngendika. Walah, geni sak panas-panase geni ning donya, api lava Merapi itu di antara 1000 derajat Celcius gitu, di antara 1000-an derajat Celcius kemarin laporan dari BMKG. Nah, saya yang tahun 2006 waktu erupsi itu dapat cerita dari 2006 atau 2000 itu nggih? 2006 nggih. Erupsi yang sebelum 2010. Ada saya teman punya kegiatan SAR pas waktu mau nyelamatkan Mbah Marijan itu. Nah, ada sebagian penduduk yang lain itu lari terbirit-birit menghindari apa itu namanya lava pijar panas itu gitu. Bukan wedhus gempel, Pak. Alirannya nggih. Aliran karena sudah sangat dekat gitu. Begitu dia lari selamat dia badannya, tetapi sampai bawah kakinya sudah enggak ada. Tapi dia enggak kerasa katanya. Saking lepani, saking pedine itu, wah dia melayu sak banter-bantere. Itu teman tim SAR saya yang cerita. Telapakane habis. Kena lava itu tadi. Ya. Nah, itu baru kakinya, itu 1000 derajat. Ya. Dalam sebuah riwayat Kanjeng Nabi menyebutkan loh, api neraka itu panasnya nggih, api dunia warnanya merah. Dipanaskan selama 1000 tahun. Gitu. Berubah menjadi biru begini ya salah. Dipanaskan lagi 1000 tahun di akhirat menjadi hitam. Nah, itulah api hitam yang sangat panas, itu api neraka. Sehingga midak sikile umep uteke. Masya Allah, itu saenteng-enteng neraka. Ah, ini hendaklah menjadi pendorong kita di dalam beribadah. Ya Allah, mojo sampai melebu tekan kon. Anak-anak, Bapak Ibu jamaah ingkang dipun muliakan Allah, niki kuat di dalam menyimpan bab-bab ngeten niki surga lan neraka. Begitu. Nek wong cah gede-gede iki do gleleng rada percaya, rada patek napa cara jenenge wedi niku mboten. Lho nate kula nang ngarepe Mirota kampus nggode, Mirota kampus Jalan Simanjuntak. Pas makan siang bareng gendho-gendho lodong niku gitu. Ayo sumerep terus ana cerita surga lan neraka. Malah balelo kok bocah niku. Ngene. Sumo banget iki ngene. Wah, iki kene aku mlebu neraka tak dodol es wae ning kono. Ngoten niku, Pak. Gitu. Gleleng banget e wong iki. Padahal kene sing ngaji cara ning pondok biyen boleh wedi keweden tenanan nek diceritani neraka ya Allah, nek sampai mlebu kayak kepiye ora iso mentas, ora iso balik. Iki nah, dijatuhkannya seorang dari neraka itu perjalanan jatuhnya ya 70 kharifah, 70 tahun perjalanan waktu akhirat. Tibake bayi gedebuk tekan ngisor wis kaki-kaki. Nah, ya tibake barang tipu gedebuk tekan ngisor wis simbah-simbah niku. Dadi pas nom ngono ki si melayang-layang kae remaja layang-layang. Serodok tuwa si melayang-layang, gedebuk tekan ngisor umur 75 tahun wis kaki-kaki kae wis mengke diuripke meneh Gusti Allah, mengke diuripke dihidupkan lagi. Dihidupkan lagi. Begitu sifat akhirat itu siksaannya selama belum bersih dosa-dosanya orang yang masuk ke dalam neraka, ya dia akan dihidupkan lagi. Terus dihidupkan meneh begitu. Nah,
Nah, itu hendaknya harus jadi pendorong kita agar tumbuh ketakutan di dalam diri kita terhadap kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang takut kepada Allah adalah mereka orang-orang yang berilmu. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara mereka dari hamba-hamba Allah ini yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang memiliki ilmu, yang belajar. Akhirat boten disinaoni ya ora arep keweden terhadap akhirat. Allah tidak dipelajari, tidak dimakrifati, ya dia tidak akan kenal dengan Allah dengan baik begitu. Okay. Kemudian dorongan apa supaya kita bersemangat dalam menjalankan ibadah? Ya. Janji Allah. Janji-janji Allah dalam Al-Quran banyak sekali. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beritahukanlah kepada mereka kabar gembira apabila mereka mau beriman, mereka mau beramal saleh, baginya surga yang penuh dengan kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai begitu. Kullama ruziqu minha, bahwasanya di dalam surga itu mereka diberikan rizki. Nah, rizki itu adalah rizki. Nah, ini Pak, ada tafsirnya. Min samarati rizqan, ya. Diberikan rizki buah-buahan. Kalau hadzal ladzi ruziqna min qablu wa tubi mutasyabiha. Kemudian mereka mengatakan, wah ini rizki yang sebelum dulu-dulu atau sebelumnya pernah diterima oleh kita semua ini begitu. Nah, Ibnu Katsir menyampaikan maksudnya ketika seorang hamba diberikan nikmat dunia, maka kenikmatan yang dia senang terhadap nikmat itu nanti akan menjadi satu pembuktian bahwa jebule tenan nang surga dikai kenikmatan ombenan kayak ini seger, di surga diberikan minum. Nikmat minuman di surga jauh lebih seger, jauh lebih nikmat dibandingkan nikmat minuman di dunia gitu. Tapi wujudnya minuman ada gitu. Supaya apa? Supaya manusia tetap merasakan kenikmatan itu, ditingkatkan kenikmatannya di akhirat gitu. Makanya ada nasihat para ulama rumin itu, kalau kita diberikan satu nikmat di dunia, maka berpikirlah agar nikmat ini juga kita bawa sampai negeri akhirat. Gitu. Punya rumah bagus, ya kepiye carane rumah iki iso mlebu ning akhirat, kita punya istana di akhirat, di surga, ngoten niku. Ngoten niku kita. Nah, mulane rumahnya jangan dinggurke, kata Nabi, wala taj'alu buyutakum quburan. Janganlah rumah-rumahmu itu engkau jadikan seperti kuburan. Pakai rumahnya untuk salat sunnah, salat wajib, afdalnya dilaksanakan di masjid. Ya, bahkan sebagian ulama menyebutkan salat wajib itu hukumnya salat jamaah di masjid itu hukumnya wajib bagi yang tidak punya uzur. Wajib hukumnya. Dasar ini disampaikan oleh para ulama disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan seandainya diizinkan oleh Allah, setelah sholat ini aku ingin keluar dari masjid, aku akan menghampiri rumah-rumah orang yang di dalamnya ada orang, sementara dia tidak datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Aku ingin bakar rumahnya, aku perintahkan sahabat untuk membakar rumah-rumah itu. Hadisnya sahih. Nah, itu yang kemudian menjadikan rujukan para ulama-ulama fikih, salat jamaah di masjid juga sifatnya wajib, sehingga diambil tengah-tengahnya jamaah di masjid menjadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kanjeng Nabi sangat menekankan, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat oleh para sahabat menganggap bahwa sholat berjamaah di masjid itu wajib. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengingkarinya begitu. Sehingga bagi kaum muslimin ketika tidak ada uzur, wajib dia tetap di masjid. Nah, tapi ngiono sing ngakali, misalnya kaya udan katanya gitu. Nah, nek udan ki lah ora kudu ning masjid, ning omah ya iso. Nah, dia perlu dipahami ilatnya, alasan dasar hukumnya di zaman Nabi.
hujan itu Nabi katakan shollu fi buyutikum, salat ning omah ora apa-apa misalnya ngoten niku. Sebabe napa teng zamane Kanjeng Nabi masjidnya masih beralaskan pasir, beratapkan pelepah kurma, dindingnya baru tumpukan batu-batu begitu. Jadi kalau hujan becek, bahkan digambarkan ada sahabat yang lain hujan-hujan tetap ke masjid sehingga apa? Mukanya penuh dengan lumpur, tetap melaksanakan sholat. Sehingga diperintahkan, wah neng iki kobol-kobol ya wis sholat neng omah. Begitu ilatnya. Nah, karena sekarang ilat ini menjadi sesuatu yang bisa disiasati, ada alat agar tetap bisa ke masjid, masjidnya bagus, lantainya tetap kering, atapnya bagus, tidak bocor. Yo ono payung, ono mobil, ono warna-warna sing saged bisa diamalkan untuk datang ke masjid. Uzur ini menjadi bergeser begitu, sehingga ke masjid dalam hujan itu tetap harus diikhtiari semaksimal mungkin begitu. Nah ini pendorong ibadah, monggo dipahami. Nah janji Allah pasti benar, la yukallifullahu mi'at. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi ketika Allah tetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim orang beriman beramal soleh akan Allah balas dengan surga, itu janji Allah. Allah tidak akan mengingkari ketetapannya begitu. Dan kita seorang yang beriman harus yakin seyakin-yakinnya terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Ancaman. Nah, ancaman juga bisa menjadi pendorong kita untuk senantiasa semangat di dalam ibadah. Wah nek ora salat, orang ibadah, orang iman karo Allah yo ngeri. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Bayangkan mereka orang-orang yang kufur dari ahli kitab, dari mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah, tidak mau beriman, tidak mau beramal saleh, lahum jahannam. Baginya adalah neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Masyaallah. Kematian itu juga bisa menjadi semangat kita beribadah. Saya belum menemukan qotiyah dari ketetapan ini karena saya tidak membaca secara langsung di dalam kitab nih. Beribadahlah kalian seolah-olah kalian akan mati di esok hari gitu. Dan beramallah kalian untuk akhirat seolah-olah kalian akan mati di esok hari. Beramallah kalian untuk dunia kalian seolah-olah kalian akan hidup selama-lamanya, atau dalam keterangan yang lain 1000 tahun lamanya begitu. Tetapi ini nasihat yang baik. Saya belum menemukan ini dari kitab hadis yang mana gitu. Ya, barangkali nanti dikuatkan lagi, monggo barangkali ada yang menemukan. Dan ini yang menjadi gambaran para sahabat, Bapak-bapak. Dadi sahabat niku nek bab ngibadah niku kaya-kaya sesuk arep mati. Ngoten niku gitu. Bab nyambut gawe kaya-kaya dekne arep urip sak uwen-uwen ngoten niku. Dadi ngibadah yo semangat, mbet gawe yo semangat. Nah niku. Nek dhewe walik-walik. Kira nek ngibadah kaya-kaya arep urip sak uwen-uwen, dadi kon ngibadah malas, memeng gitu, wegah. Nek kon nyambut gawe kaya-kaya sesuk arep mati wae ora sambut gawe, sesuk arep mati wae kon mbet gawe gitu. Dadi males-malesan gitu. Gitu. Alhamdulillah nih santri-santri pada bekerja keras ngecat ini itu seolah-olah akan hidup selama-lamanya dia. Pirang dino iki ngecat. Masyaallah, semangat gitu. Jadi semangatnya seorang muslim dalam etos kerja itu luar biasa, Pak. Mboten ngalahi. Nggih, nyenengan nanti ketika belajar sirah gini kepahami bagaimana kebiasaan Nabi para sahabat di dalam bekerja. Luar biasa. Ya seperti itu digambarkan oleh para sahabat. Kaya-kaya arep urip sak uwen-uwen nang donya sehingga lek nyambut gawe semangat. Yo nggarap iki, yo nggarap ae, yo nggarap iki nandangi orang duwe kesel, ibaratnya seperti itu. Gitu. Itu harus ada di dalam diri seorang muslim, karena seorang muslim kalau dia malas, Nabi pun memerintahkan berlindung dari kemalasan, karena malas itu gawane syaitan gitu. Ora oleh mulane dilarang tidur ba'da subuh, sebab napa itu cenderung bar malasan turu ba'da subuh mesti bablas tekan awan ngoten niku. Kemudian banyak penyakit malas itu. Nah,
Nah, ini harus diwujudkan dalam kehidupan kita. Nun sewu, walaupun kita mengetahui bahkan besok itu ibarat kata akan datang hari kiamat, hari ini kita bisa menanam pohon, hari ini kita bisa beramal jariah, bisa beramal untuk dunia ini, amalkan begitu. Para sahabat dulu di dalam asarnya menasihatkan begitu. Seandainya engkau tahu bahwa besok akan datang hari kiamat, hari ini kamu bisa menanam pohon, tanam begitu. Seandainya engkau tahu besok hari kiamat, hari ini kamu punya kewajiban kerja, berangkat kerja begitu. Saya ngerti nek saya cukup arep ngene saiki iso dodolan begitu. Nah, ini semangatnya luar biasa para sahabat. Nah, kalau orang punya pendorong ibadah seperti ini, Pak, luar biasa. Sehingga di masa kejayaan kaum muslimin itu mboten kalah. Siji wong muslim iku ora wedi kere, mergane napa? Mergane rezeki dijamin Gusti Allah. Sehingga dia kerjanya semangat luar biasa, mboten pate nggateke entuke sepiro anane sepiro. Sing penting nyambut gawe karena bekerja adalah ibadah. Sekeras-kerasnya karena dia menghindari kemalasan, karena kemalasan itu adalah larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Wah, ini nek diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, masya Allah, prestasi gitu, kaum muslimin berprestasi. Dan ini hendaknya menjadi pendorong dalam beribadah kita. Kita ikuti Kanjeng Nabi, kita ikuti para sahabat bagaimana motivasi di dalam bekerja mereka, di dalam beribadah mereka luar biasa. Luar biasa. Nah, kembali kematian hendaklah jadi motivasi yang kuat. Bapak Ibu, Bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah. Terakhir, kematian ini menjadi penghidup hati, Pak. Dalam hadis riwayat Ad-Dailami, Nabi SAW bersabda kurang lebih artinya, perbanyaklah kalian mengingat mati, sebab seorang hamba yang banyak mengingat mati maka Allah akan menghidupkan hatinya dan Allah akan meringankan baginya sakitnya di dalam sakaratul mautnya. Wah, ini bukunya Hakim gitu. Jadi wong sing eling mati niku fadilahnya nanti ketika sakaratul maut niku dientengke, Pak. Wah niki ampun ta. Ketika hendak wafat dia dimudahkan wafatnya oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Ingat mati. Dan ingat mati itu menghidupkan hati. Orang yang senantiasa ingat mati, nek ora mikirke so arep mikirke opo kan begitu. Nah, dia akan menjadi orang yang sangat hidup hatinya. Hatinya tidak mati. Lihat kesempatan ibadah, lihat kesempatan menolong, lihat kesempatan berbuat manfaat, dia hidup. Ya, orang prek luweh cara kasarannya gitu. Dia perhatikan lingkungan sekitarnya, di mana ada ladang beramal, diamalkan begitu. Kenapa? Ini ku sanggup mati, sanggup mati. Nah, seorang beriman dia senantiasa mempersiapkan bekalnya untuk menuju kematiannya. Bagi orang yang beriman seolah-olah kematian itu serasa dekat begitu. An umuri baina ummati. Di antara umur umatku nanti baina sitina ila sab'in, di antara 60 70 begitu. Maksudnya diterangkan oleh para ulama, maksudnya umur umat Kanjeng Nabi niku mboten dawa. Dia hidup di masa bayi dia sebentar saja. Dia hidup di masa pemuda, di masa muda dia juga sebentar saja. Dia hidup di masa dewasa, di masa dewasa dia juga sebentar saja. Dia hidup di masa tua, dia hidup di masa tua pun cuman sebentar saja. Ada banyak yang orang tidak bisa hidup sampai muda, bayi sudah mati. Ada banyak orang yang hidup tidak sampai dewasa, pemuda sudah mati. Ada orang banyak yang hidup dia tidak sampai di usia tua, gitu. Baru dewasa dia sudah mati. Masya Allah. Sehingga ini monggo bapak-bapak yang dimuliakan Allah menjadi pendorong motivasi kita di dalam meningkatkan amal salih. Bukan hanya ibadah khususnya saja, tetapi ghairu mahdhunya harus kita tingkatkan. Bukan hanya ibadah sholatnya, zikirnya, puasanya, zakatnya, itu saja kita tingkatkan dalam kehidupan sehari-hari, juga ibadah-ibadah yang lainnya. Berjumpa dengan keluarga, amalkan di dalamnya. Kepada istri, kepada anak-anak, kepada tetangga, gitu. Nah, amalkan agar itu menjadi amal ibadah begitu.
Seorang beriman setiap matanya, pandangannya penuh dengan amal saleh, tindak tanduknya penuh dengan amal, ucapannya penuh dengan amal saleh. Wallah. Nggih, makaten Bapak-bapak yang dipun muliakan oleh Allah. Insyaallah di tahapan kemahiran dalam ibadah masih satu sesi lagi. Hati-hati, besok kita akan pelajari tentang hal-hal yang merusak amalan ibadah kita. Nah, ini penting ini, Pak. Penting. Rekoso sholat, rekoso puasa, rekoso sedekah, rekoso ngaji, gitu, rekoso ning masjid, rekoso i'tikaf, rekoso umroh, haji dan lain sebagainya. Hati-hati, jaga jangan sampai rusak. Insyaallah kita besok pelajari. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul qouli hadza wastaghfir. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya Bapak ada mungkin sedikit pertanyaan buat majelis kita malam hari ini, boleh disampaikan sebelum itu. Astagfirullah. Udah, Pak Dani tadi japri, Pak Dani japri. Siap, Mas. Nah, petugas Jumatan itu kan. Nah, petugas Jumatan itu jika sudah ada, ya mengeluarkan suara itu boleh nggak? Terus kemarin sempat ditanyakan sama Pak Dani, itu mereka boleh sholat di akhir waktu kan? Di akhir waktunya itu di kapan? Atau boleh tidak sholat asalkan 3 kali berturut-turut tidak sholat bergantian gitu? Cuma ada petugasnya 10, berarti 5 petugas. Minggu depan apa? Minggu depannya 5 lagi tidak sholat, tetap harus berjaga dari parkir, keamanan. Ya. Kan harus terjaga. Itu gimana, Pak? Siap. Siap, syukuran. Baik. Yang pertama, ketika rukun, syarat wajib dan sunnah-sunnah di dalam menjalankan ibadah sholat Jumat kondusif, tidak ada uzur syar'i untuk kita amalkan. Ketika ada uzur syar'i, termasuk di dalamnya adalah petugas-petugas khusus. Dalam hal ini para ulama berselisih pendapat, akan tetapi di antara mereka ada yang berpendapat diringankan ketika memang darurat mereka harus bertugas. Tetapi tetap harus mengutamakan ibadahnya. Toh misalnya seperti ini. Bagaimana ini supaya nanti disiasati petugas ini tidak jur apa cara ninggalke salat, ninggalke mendengarkan khutbah Jumat, ya, disiapkan. Ya, disiapkan karena kita bukan dalam keadaan perang. Sehingga sebenarnya ini bisa disiasati seperti itu. Nah, apabila sudah masuk ke dalam khutbah, wajibnya jamaah adalah mendengarkan khutbah Jumat. Itu masuk di dalam rukun menjalankan ibadah salat Jumat. Termasuk petugas, ya, juga dilarang mengeluarkan suara-suara. Maka cukup dengan isyarat. Nah, seperti itu bisa, atau tanpa suara, supaya apa? Jangan mengganggu khotib sedang berkhutbah sehingga yang lainnya bukan mendengarkan khotibnya malah mendengarkan ocehan kita. Iki piye ndone suara nang tidak boleh. Ya, nanti bolehlah kapan misalnya petugas-petugas di Masjid Al-Aman itu kita ngaji bareng supaya bisa melaksanakan dengan baik, dan kita rapatkan supaya misalnya mereka keteteran di dalam menjalankan ibadahnya, ya kasihan toh, mereka harus ngewangi malah dia keteteran. Saya kira tidak terlalu darurat di masjid kita sehingga petugas harus meninggalkan mendengarkan khutbah, harus meninggalkan sholat. Ya, tidak terlalu darurat. Kita cukup siasati. Kalau sudah memang masuk jam sholat, ngapa toh? Ya wis gelari wae klosone kabeh entek rampung resik udah, biar nanti jamaah menempatkan sendiri masing-masing. Nah, hal ini berbeda dengan kondisi seperti contoh di Masjidil Haram. Di sana manusia terlalu banyak, tempat yang harus diatur ini itu, begitu. Isi tempuk karo wong sing do tawaf, sing ora ngerti aturan, di jam sholat mereka masih tetap tawaf, itu kan dicegati oleh askar-askar. Ada tempat-tempat yang terlarang untuk dimasuki, tidak peduli sehingga pada masuk ke sana, sehingga itu butuh askarnya untuk menertibkan itu. Nah, dalam hal itu diizinkan petugas-petugas ini untuk
mengakhirkan sholatnya begitu. Karena ada alasan masbu begitu. Tetapi saya kira di Masjid Al-Aman kita ini tidak sampai ke sana lah. Kita bisa mempersiapkan seawal mungkin sehingga para petugas-petugas kita itu juga dia mendapatkan keutamaan di dalam menjalankan ibadah. Eman-eman wis nolong wong malah dele kependung kan begitu ya. Jadi seperti itu kita siasati. Kita bantu. Begitu. Monggo. Allahu a'lam bishawab. Sudah? Ya wis. Syukur Ustaz, jazakumullah khair. Benar terjawab Pak. Alhamdulillah. Mungkin pertemuan besok masih ada satu lagi saja. Ya, untuk sesi mahir dan beribadah. Mungkin bisa kita lanjutkan di pertemuan besok di Senin malam.